secara ekonomi dibikin pelabuhan, ini hutan tidak ada, ekonomi lancar, tapi akibatnya lingkungan tidak nyaman. Dan di Dumai sudah mengalami itu waktu pembangunan industri di sebelah sungai. Dan ini banyak ceritanya. Satu-satunya mungkin gerakan lingkungan kita banyak, ada penggiat lingkungan, ada Greenpeace, ada Walhi, ada Kawali, ada semua LSM lingkungan. Tapi LSM yang kami gerakkan di sini atas nama Pecinta Alam Bahari membiayai diri dengan alam. Alam ini sendiri membiayai kami, membiayai gerakan maupun biaya hari-hari. Contohnya itu ada pohon Sultan Gunung Sahilan. Sultan Gunung Sahilan selaku tokoh dia adopsi satu pohon. Jadi dengan apa? Dan banyak lagi pohon lain. Jadi yang terendah di sini nilai adopsinya Rp200.000 satu tahun. Yang terbesarnya adalah 1,2 miliar. Ya, yang terbesarnya 1,2 miliar. Siapa yang mengadopsi 1,2 miliar tuh? Pertamina Hulu Roka. Pertamina Hulu Roka. Wah enak Pak Darwis, enak ya dapat uang miliar-miliar. Nah, ceritanya begini, uang itu bukan ke saya. Ceritanya 1,2 miliar, contoh 200 jutanya untuk bank mangrove. Nah kan 200 ribunya. Lalu ada pemberdayaan masyarakat nih, UKM. Ini ibu-ibu rumah nih. Kami nggak buat restoran nih. Kami memberdayakan. Ini seperti udah dilakukan di Lombok. Kalau di Lombok itu ibu-ibu yang membuat apa? Membuat masakan, bukan restoran atau catering. Jadi ini ibu-ibu yang di sini. Tapi standarnya kita standar biasa. Kami belum menggunakan makanan khas gitu. Nah, kalau makanan khas banyak hal yang masih kurang. Di sini infrastruktur belum selesai. Lalu arahnya lagi ada organisasi kelompok tani hutan, itu juga mendapat bagian dari biaya adopsi. Lalu 20%-nya lagi ke rencananya ke pemerintah sebagai dana jasa lingkungan. Jadi dan di samping itu didukung oleh dana TJSP, tunjangan jaminan sosial perusahaan. Nah, jadi banyak perusahaan di Dumai ini juga ikut berpartisipasi. Yang awalnya ragu-ragu membantu kami, sekarang sudah tidak ragu-ragu lagi. Dan apa manfaat dari apanya itu tadi? Bank mangrove senantiasa ada terus bibit. Selama ini pemerintah melakukan penanaman, disuruh dulu kelompok masyarakat buat. Tapi kami di Dumai sudah menyuruh, sama seperti di Bali, kapanpun mau nanam mangrove, bibitnya sudah standby. Kalau di Bali gitu juga, mau bulan apa aja, itu ada, sama juga seperti di sini. Dan nanti kalian juga akan menanam stok terakhir dari 2023. Dan sudah Desember, di situ ada bank mangrove kami, tapi masih usia 1 bulan, jadi belum layak tanam, masih kecil. Tapi yang kalian tanam nanti adalah sisa bibit bank mangrove dari nasabah yang punya apa nih? Itu biaya bank itu nasabahnya adalah orang-orang mengadopsi pohon. Jadi misalnya kalian adopsi pohon itu dengan nilai terendah 200.000. 20.000-nya kami beli polybag untuk bank mangrove. 20.000 itu bank mangrove dapatnya 1 kilo. 1 kilo polybag itu dapatnya 200 polybag. Itu dia proses apanya. Lalu informasi Bandar Bakau ini satu-satunya peran seniman. Ya, seniman ini bukan bapak aja yang memerankan menginformasikan kegiatan lingkungan ini. Seluruh seniman Riau berpartisipasi. Seniman Riau. Mulai dari termasuk Pak dosen kita nih, Pak Jeffrey, presiden muda kita, penyair muda se-Asia Tenggara. Nah, jadi bukan beliau aja, ada Taufik Ikram Jamil, ada Datuk Al-Azhar, ada pokoknya seluruh seniman yang ada di Riau, seniman senior maupun junior, berpartisipasi mengembangkan kampanye selamatkan Bandar Bakau. Itu yang selama ini
terjadi. Contohnya kehadiran kalian hari ini itu berkat ke dunia seniman kami, antara pelaku-pelaku seniman di Riau. Jadi bukan seniman Dumai aja, seniman Riau ikut seluruhnya membantu. Seniman di sini bukan aja seniman pelaku, ada juga seniman media. Ada penulis-penulis lokal yang mengangkat kisah-kisah budaya di media-media cetaknya, termasuk di Riau Post. Mungkin itu karena waktu saya beberapa menit, kita tenang aja. Sharing awal saya, mungkin kita lanjut. Kalau ada nak bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Rizky dari Kabupaten Jakarta. Mau bertanya, berapa minimal umur mangrove bisa ditanam? Ya. Berapa umur mangrove bisa ditanam? Minimal 3 bulan, 90 hari dari paling kurangnya 6 daun. 6 daun. Karena satu ini hampir 1 bulan. Satu ini ya satu pasang nih itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini paling cepat untuk dilakukan. Lamanya 10 bulan dalam polemik ini. Paling lamanya dia di Balai Semai itu 10 bulan. Lebih dari waktu itu mangrove ditanam dipastikan gagal. Kenapa gagal? Terjadi perusakan akar. Akarnya rusak waktu diangkat. Jadi mangrove ini kalau udah akarnya rusak, dia sulit. Apalagi kulit batangnya luka. Rajuk ya? Rajuk dia. Jadi 3 bulan itu sudah layak, sudah yang kita lihat nanti kita sama-sama nanam bibit yang sudah disiapkan. Apakah ada jarak tersendiri dari pantai atau dan juga masalah penanamannya, apakah asal ditanam atau ada tekniknya? Jarak. Ya. Pertama saya tegaskan, saya lebih cenderung pada konsep ketuhanan, Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala menciptakan alam ini dengan jarak tidak keteraturan. Coba lihat ini, tidak ada keteraturan jarak ini kan. Nah, tapi ada yang kita buat keteraturan jarak, itu yang di ujung tadi kan. Di ujung kita tikungan tadi, oh, ya. teratur tuh kan, itu beratan itu kami yang buat. Ternyata itu ternyata ketidakteraturan ini yang sebenarnya menguatkan kunci abrasi itu tadi. Karena keteraturan jarak itu yang paling yang kami pantau selama ini adalah menahan abrasinya tidak kuat. Tidak kuat untuk menahan abrasi. Ketidakteraturan itu sebenarnya yang mengunci sebenarnya itu tadi. Nah, jadi intinya kenapa ada penanaman teratur? Ini dampak dari penggunaan lahan, yaitu orang biasa nanam kebun sawit. Jadi kebun sawit itu 9x9. Lalu pemerintah lewat perkebunannya juga, lewat kehutanan juga coba ingin melakukan seperti itu. Ada mata 5, ada apa? Ini teknis yang salah, dan ini sudah saya sampaikan ke pemerintah. Dalam restorasi hindari pembuatan jarak. Tapi yang paling penting adalah mengetahui jenis. Ini jenis Rhizopora. Ini jangan ditanam di terdepan, di daerah yang memiliki laut langsung. Kalau ini kan selat, kan? Nah, ini boleh di depan. Tapi kalau memiliki laut langsung seperti Bengkalis, seperti Rupat Utara, ini jangan di depan. Ini di belakang, di urutan kedua. Jadi yang harus di depan itu apa? Avicennia. Ciri-ciri Avicennia itu adalah akar napas, akar pensil yang dari runcing-runcing itu kan. Tentu anak-anak Lombok tahu nih mana itu akar napas, mana itu apa kan? Apalagi anak tak panjang. Oke?
Baik, yang kurang umum yaitu ciriup tagal. Ciriup tagal itu dia, itu kayak bambu lurus itu. Nah, itu ciriup tagal. Jadi ciriup tagal ini kalau di Indonesia Timur atau di Jawa ini langka. Nah, ciriup tagal langka. Jadi kalau yang kamu sebut tadi itu dominasi. Jadi sudah itu tingkat penurunan yang terjadi di Dumai, yaitu nipah. Nipah mengalami penurunan. Apa solusi yang dilakukan dalam penurunan hutan nipah? Yaitu kalau sudah ada dari industri makanan yang membiayai nipah satu pohon rumpun nipah 100.000 yang diserahkan kepada masyarakat yang bisa menyulingnya, menyadap. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah, bukan pemerintah tapi dunia usaha 100.000 saat ini kepada kelompok masyarakat. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Melihat hutan bakau ya, terutama di bagian potong barat. Nah, saya mau bertanya, apa sih yang menjadi pembeda antara penanaman bakau di sini dan di Lombok? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, bedanya cuma satu, tipikal media tanam. Di Lombok itu pasir. Di Riau, Sumatera ini tanah liat. Jadi yang efek dari pasir itu mangrove-nya rendah. Mangrove di Lombok kan rendah-rendah. Tapi kalau di tanah liat, coba lihat nih, 15 meter. Mangrove, itulah bedanya. Tapi nama sama. Namanya sama, teknis apanya sama, menggunakan media bambu juga. Macam sama, dan saya pernah melihat di tempat sirkuit itu. Ya, di sana pernah saya lihat, di situ mangrove-nya pasir, ditanam di pasir, tapi tumbuhnya tingginya nggak bisa. Nah, tingginya cuma 3 meter. Kalau mangrove di sini 15 meter. Nah, cuma kelebihan di yang kokoh itu, akarnya banyak yang bisa mengunci pantai pasir. Lalu kelebihan pariwisata Lombok dengan Dumai, di bawah akar bakau di Lombok itu bisa duduk, kena pasir. Kalau di bawah akar mangrove di Dumai itu nggak bisa duduk, lumpur. Tapi kalau mau duduk di lumpur silakan. Nah, tapi kalau di Lombok bisa tuh bentang tikar di bawah akarnya kan? Nah, karena dia pasir. Nah, daerah seperti itu adanya di Rupat Utara. Nah, ada di Rupat Utara. Oke. Kenapa nama anak saya Muhammad dari di Bandung? Tadi kan aku sudah jelaskan terkait dengan jenis-jenis mangrove ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira dari sekian mangrove adakah yang dibutuhkan misalnya dari buahnya untuk jadi bahan atau pohonnya? Terus yang kedua, kalau misalnya pohonnya udah tua banget Pak, itu kira-kira bakal ada penanganan khusus atau dibiarkan sampai mati Pak? Itu aja. Baik. Pertama apa tadi? Mengenai mangrove dijadikan makanan ya. Ini saya jawab. Yang bisa jadi makanan itu ada Bruguera gymnorrhiza. Kalau bahasa di sini disebut tumu, atau kalau di Indonesia Timur sana disebut tancang, buah tancang. Ini dilakukan pengeksplorasi ini Bengkalis, Meranti. Kalau nipah eksplorasi jadi cuka asap, cuka makan itu dari nipah itu di Rokan Hilir. Kenapa Dumai tidak melakukan hal seperti itu? Karena kami memiliki cadangan sedikit. Dumai 25 hektar ini ya. Kalau di Bengkalis itu ratusan hektar. Jadi pohonnya banyak. Lalu yang kami lakukan adalah jus kedabu. Kedabu ini Soneratia baopata. Nah, ini yang kami jadikan makanan, minuman, jus. Yang kedua tadi apa? Kalau pohonnya udah tua gitu Pak. Pohonnya sudah tua,
biasanya di sini pohon itu seperti ini, itu ada dua sebab. Pertama, tembak petir, pohonnya di tembak petir mati, dan pohon kayunya itu boleh diambil untuk kepentingan masyarakat, misalnya para penjual jagung rebus menggunakan kayu bakar. Lalu yang kedua, penyebabnya pembusukan batang. Itu pembusukan batang itu seperti itu. Nah, itu kan dari yang itu, nah, itu ada pembusukan batang. Ini biasanya akan patah oleh angin. Dan sekarang lagi bisnis karbon ini semuanya sedang diriset oleh mahasiswa Universitas Riau, Universitas Makassar, sedang meriset kandungan karbon berdasarkan diameter pohon. Jadi intinya, kalau yang di Bandar Bakau itu pohonnya dibiarkan terus, tidak dipanen. Artinya konservasi, hanya diawetkan. Nah ini kalau di SD kelas 4 SD. Sharing itu ya bisa kalian cerita dari kita, bisa kalian cerita pengalaman, pengetahuan. Nah, itu langsung saya serahkan lah. Kami juga ada bahasa seleraku. Wow. Ya. Siswa-siswi se-Indonesia lagi istirahat, mencicipi masakan yang ada di Bandar Bakau Dumai. Iya. Yes, mangrove. Tuhan, berikan jalannya. Siapa yang nyanyi, Bang? Ya Allah, kasihannya. Temenin lah. Enggak mau. Oh, udah biasa. Makan. Ya, masih ada yang lebih mencari aman, sanggup duduk di bawah. Angel. Alam digiring oleh Desa Bandar Bakau untuk membawa papan nama. Oh Pak, pakai ini Pak lah ya, maaf lah ya.
apa lah. Atas kepercayaan aja. Ya, tahu deh. Masak asam sambal lo deh. Artis dan selebritis kita. Kali ini kita malam kita Nah, itu dia. Oh, begitu. Agak turun sedikit. Tuan kita Darwis Muhammad Saleh sibuk melayan dan menggiring siswa-siswi bakti sosial siswa-siswi seluruh Indonesia di Bandar Bakau. Masih juga ada siswa-siswi ini yang disempatkan sholat zuhur. Oke. Alhamdulillah kita tadi dari Bukit Takaul dengan keadaan suasana hujan dan sekaligus kita dapat juga merentas jalan tadi yang dibanjiri air, dan kita termasuk tidak telat, sempat kita bertemu dengan yang namanya bakti sosial siswa-siswi se-Indonesia di Bandar Bakau Dumai, serta dengan dosen-dosennya juga hadir, dan juga sempat juga kita memperhatikan arahan-arahan Datuk Bandar Bakau Dumai dengan bahasa saya pahami ya merupai curhatan ataupun tanya jawab telah berlangsung diwawancarai oleh dosen serta siswa-siswi se-Indonesia itu tadi terhadap Tuan Darwis Muhammad Saleh di Bandar Bakau. Oke. Di sini disempatkan dari dosen meneruskan sholat zuhur sekaligus menggiring siswa-siswinya. Ya. Dan di sini saya sempat juga untuk memperkenalkan jus kedabu. Tengok warna bentuknya. Oke. Oke. Oh, dari Jawa ya? Nah, Jawanya di mana? Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur, Medion. Di Lumajang. Oh, di Lumajang. Madiun. Hah? Iya. Oh, Madiun. Kelahiran Dumai. Ini kita tambah muatan konten kita biar ada nampak laut. Semoga siswa-siswi itu nanti bisa melihat dan memandang keadaan suasana yang ada di Bandar Bakau Dumai. Seperti inilah, karena di sini ada khusus dok pembuatan kapal kayu. Beginilah keadaan dan suasananya yang ada di sini.
sedikit kita zoom ya, agar lebih nampak jelas. Nah, ginilah. Nah, Bandar Bakau Dumai. Kita tambah sedikit pemandangan. Mengarah ke depan Bandar Bakau Dumai. Nah, di lokasi kawasan-kawasan para masyarakat berdagang, menjual makanan dan minuman dengan berbahasa unsur UKM. Nah, beginilah keadaannya. Di sini. Ini dia suasana depan. Kan kita tadi mengarah dari sana, terus kemari hingga hadapan. Di sini ada balai. Sini suasana di hadapan. Ya. Nah, tanda atap kita. Ya. Masyarakat Dumai mencari tempat ketenangan. Nah, itu termasuk warung Pak Kantan. Ini kendaraan siswa-siswi yang hadir ke Bandar Bakau Dumai. Seperti ini kendaraannya, bus. Ya. Bandar Bakau Dumai, Taman Wisata Bakau. Oke. Nah, dah, nih. Ajirnya dulu. Pasangnya. Ini dulu. Tunggu sebentar ya. Abang nunjuk ini dulu. Tengok dulu. Nih, dah. Nah, baru ini dibuka. Cara bukanya ini. Iya,
Akarnya jangan sampai. Jangan sampai putus. Putus. Nah, itu. Malah harus di siapa ya? Tidak, jangan sampai putus. Bisa lah, tapi Nah, baru ini. Satu tiga. Mana iya kan? Tiga. Saya boleh turun nggak? Boleh banget. Tarik sih. Nah, diletakkan sini. Nah, gini. Mau juga. Oke, perhatikan. Oh, langsung. Sudah? Perhatikan Boleh dulu. ditimbun, Perhatikan ditimbun. dulu, perhatikan dulu kawan. Nah, timbun. Sudah? Nah. Tiga. Nih, ikat. Nih, di atas. Nih. Ini saya. Ya. Di bawah daunnya ya Pak ya? Nah, pilih terus. Nah, ikat mati ya. Nah, ketat. Manggi. Nah, udah. Udah, ikat langsung, matikan. Oke. Oke, selesai kan? Ya, dah. Nah, baru ini buka. Nah, yang lain boleh diangsur buka kupingnya. Yang 12 pertama boleh diangsur buka. Kalian nih. Boleh backnya. Bukan. Kalian nih. Tarik aja di bawah. Ini perhatikan. Kalian nih, menghadap ke sini dulu. Ya. Kalian nih, Nah, pulang. Jangan. Kalian nih. anjing boleh. Lanjut. Ibu. Aku juga sama juga. Licin. Arah ngapain ke sana? Tenggelam. Cek 1 2. Kembali lagi bersama kami di Liga Bakau Indonesia. Masih bersama masyarakat PMM sedang menanam bakau di hutan bakau. Rumah menanam mangrove. Oke, kita bisa lihat yang sangat banyak lakukan oleh masyarakat PMM, dan di sini saya tidak kita kembali lagi mencari pendapat dari masing-masing tim. Oh, ternyata Oke. Aziza kena kartu merah, bisa keluar. Kartu merah. Dia minta bola, namun kita bisa saksikan